Gimana apa hari ini ya? Anak-anak kabarnya? Siang ini ya, kayaknya siang ini aja ya. Karena mungkin hari apa ya? Jam terakhir ini ya, pelajaran terakhir. Mungkin sepertinya kurang semangat itu kan, kurang semangat kan. Nah, jadi mungkin biar cepat jadi dikondisikan kelasnya ya, biar kerja sama kita biar pelajaran kali ini biar lebih cepat gitu kan. Nah, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Indonesia pada zaman dulu Jepang. Benar semuanya emang. Udah pinter kayaknya, udah pada pinter semua ya. Iya. Sehari ini udah. Oh, baik. Sabar dulu ya, sabar dulu. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kali ini ya, agar kalian itu bisa diharapkan tuh mampu menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ataupun ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Nah, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Jepang di bidang ekonomi sosial ya. Nah, langsung ke pembahasannya. Nah, pada awalnya bahasa itu Jepang masuk ke Indonesia, yaitu secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu. Selanjutnya, Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, yaitu Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, setelah serangan-serangan tersebut, akhirnya pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan di Indonesia ya, militer, pemerintahan militer. Ada yang tahu dibagi jadi berapa? Nah, sebutin salah satunya apa? Mungkin ada yang bisa nyebutin? Aikun. Nah, Kun. Nah, benar. Oke. Mungkin Bapak jelaskan ya. Wilayah 1 itu disebut dengan Angkatan Darat, yaitu Gunseibu. Gunseibu mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Nah, wilayah kedua yaitu Angkatan Darat Rikugun. Nah, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini dijadikan wewenang tentara ke-25, di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Nah, wilayah yang ketiga yaitu Angkatan Laut Kaigun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat di Makassar. Nah, wilayah ini juga menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana. Benar itu. Mas Rohman sepertinya sedang semangat. Oh, ranking 1 dia ya. Nah, jadi setelah Bapak jelaskan materi tersebut, Bapak akan memberikan video untuk bahan diskusi ya, video ataupun video pembelajaran ini untuk jadi bahan pembelajaran. Nah, sebelum kita menonton video ini, Bapak memberikan LKPD terlebih dahulu ya, agar diisi oleh anak-anak. Untuk kelompoknya dibagi jadi 2 ya. Mungkin kita pembahasan Jepang, mungkin kita sekarang diberi nama kelompok 1 itu kelompok Naruto ya. Satu Naruto, Naruto, ya 1 One Piece. Oke. Nah, ini kelompok Naruto ya. Nah, ini One Piece. Disilakan mengikut di mana saja. Yang sukanya Naruto atau One Piece? Oke, baik. Kok nggak muter? Maaf. Ya, mungkin bisa dipahami di LKPD ya, soal-soalnya. Bapak juga sudah mengirim video pembelajaran itu di WA grup kelas ya, di WA grup kelas. Jadi bisa ditonton
sambil menonton video bisa ditonton juga di HP masing-masing. Jika sekiranya sulit untuk dilihat ya. Mungkin bisa sambil dilihat ya videonya. Mungkin sambil didiskusikan ya biar diskusinya secara apa? Pak, dia sama diskusi, Pak. Aku bisa sentil, Pak. Mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan langsung nggak apa-apa. Kesulitan dalam belajar, Pak. Ada yang ini, Pak. Jika kurang dipahami dalam soalnya yang ini. Yang ini yang kelompok 2. Ini kelompok 2. Untuk kelompok One Piece. Agak dirubah ya. Baik, Pak. Ini kamu kelompok mana? Aku mandi, Pak. Kelompok yang ini. Iya, Pak. Kita Naruto ya? Ini kelompok Naruto yang ini ya. Oke. Iya. Nah, jika ada yang semisalkan sudah bisa disimpulkan, apa? Mungkin ada yang bisa di ini ya. Karena berarti bentar lagi selesai ya videonya ya. Tapi kita kelompok ini udah video dari ini, Pak. Oh, dari ini ya. Politik, Pak. Ya kan tadi udah di-share videonya. Tadi kan udah ngasih, Bapak sudah ngasih di link. Biar ini kan untuk keseluruhan. Misalkan agar lebih spesifik lagi ya. Di bagian mananya kan bisa dilihat video apa di HP masing-masing. Begitu. Iya, Pak. Atau, Pak. Ini kelas bukan. Itu Nah. bungkuk gitu, Pak. Ya, emang bungkuk gitu. Karena lagi nanem ya, nanam padi ya. Nah, videonya sudah selesai ya. Mungkin bisa didiskusikan langsung. Untuk kelompok yang sudah selesai, boleh maju. Untuk yang sudah selesai, bisa langsung maju. Silakan. Siapa dulu yang maju? Naruto, Pak. Ya udah, silakan. Silakan. Akhiran. Hampir enggak tamat-tamat soalnya. Naruto. Bener sih. Nanti nggak tahu. Kamu nggak tahu kan maju ya? Ya, baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok Naruto. Oke. Naruto. Nah, di sini soalnya analisis dan kebijakan-kebijakan di bidang sosial yang diterapkan oleh Jepang. Yang pertama, masyarakat dijadikan rusa atau kerja paksa sehingga banyak korban kelaparan. Yang kedua ada pelaksanaan kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat besar-besaran kepada militer Jepang. Yang ketiga, pelaksanaan Jugun Yanfu, yaitu pekerjaan para gadis dan perempuan sebagai penghibur. Waduh. Oh. Aduh. Mungkin wanita penghibur. Nah, mungkin ada yang ditanggapi untuk kelompok One Piece kepada kelompok Naruto ini, jika ada yang kurang bisa dipahami. Jika tidak ada, boleh silahkan duduk. Mungkin tepuk tangan dulu untuk kelompok Naruto. Oke, sekarang yang One Piece, perwakilan dari kelompok One Piece, silahkan maju. Oh, nggak tahu ya? Oke, dipersilahkan. Baik, hasil diskusi kelompok kami yaitu yang pertama kita menerapkan sistem pengawasan ekonomi. Ini tadi di bidang ekonomi ya. Iya. Secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Kemudian adanya pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam padi, pohon jarak, dan kapas yang nilai jualnya tinggi dan memenuhi kebutuhan perang. Dan yang terakhir, menerapkan ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter.
Konsekuensinya adalah tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. Nah, untuk kelompok Naruto mungkin ada yang ditanggapi untuk dari kelompok One Piece? Sudah Pak, cukup. Sudah cukup. Oke, silahkan duduk. Mungkin tepuk tangan dulu untuk sekali. Sekarang bisa tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang bisa ada yang bisa menyimpulkan dari Oke. Ya. Oh, siap. Masalah silakan. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulan itu pemerintahan militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan untuk menunjukkan tujuan Jepang. Dalam bidang sosial itu Jepang menerapkan Romusa, melaksanakan Kinrohosu dan Jofu Lanfu. Sehingga dalam bidang ekonomi Jepang menerapkan kebijakan ekonomi. Nah, itu mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang sangat menderita dan kemiskinan merajalela. Nah, itu Pak. Nah, jadi ya benar yang telah disampaikan oleh Mas Alpa itu ya dari kesimpulan tersebut. Jadi Jepang itu walaupun menjajah sebentar tapi menyengsarakan. Nah, itu. Karena apa namanya itu? Karena Jepang itu sangat mencari keuntungan, benar-benar mencari keuntungan dari Indonesia itu sendiri. Nah, pemerintah militer Jepang itu bersikap baik dari awal itu karena bahasa Indonesia itu dengan mengaku sebagai saudara tua, ya kan? Itu sekali. Nah, kalau bahasa Lampung itu sekali. Nah, ya mungkin cukupi sudah ya pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Cukupi saja ya pembelajaran kali ini ya. Mungkin jika tidak ada yang kurang dipahami. Hah? Oh, baik. Bapak nggak nanya soalnya. Oke. Jika pembelajaran kali ini kurang dipahami, sulit dipahami ya, mungkin bisa lagi bertanya pada teman yang bisa dipahami, yang sudah memahami materi kali ini, atau mengecek lagi video-video yang tadi Bapak sudah sampaikan. Oke. Nah, jika ada salah ya, mungkin untuk ketua kelas itu Rohman dipimpin doa untuk bergerak pulang ya, siap-siap pulang ya. Kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, jika ada salah kata Bapak mohon maaf, jika perlakuan Bapak atau tingkah laku Bapak kurang mengenakan di depan kalian, Bapak mohon maaf. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.